Karir Casemiro di Man United perlahan berakhir di bawah asuhan Ruben Amorim, tetapi masih ada waktu baginya untuk meninggalkan klub sebelum akhir musim ini. Kepergian pemain tidak mengherankan menjadi tema dominan sejauh menyangkut pekerjaan Manchester United di jendela transfer Januari, dan masih ada waktu untuk satu lagi. Jendela Januari di Turki dibuka 12 hari setelah Inggris dibuka, yang berarti tidak akan ditutup sampai Selasa malam. Itu berarti klub-klub di Turki masih punya waktu untuk memperkuat skuad mereka menjelang sisa musim ini. Dan dengan pasar Turki yang masih terbuka untuk bisnis selama beberapa hari lagi, Casemiro dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Super. Laporan di tempat lain telah menghubungkan gelandang tangguh itu dengan Beşiktaş. Klub itu sekarang berada di bawah asuhan mantan manajer United, Ole Gunnar Solskjaer, dan prospek Casemiro bergabung dengan pelatih Norwegia itu akan menjadi cerita tersendiri, meskipun jalan mereka tidak pernah bersimpangan di Old Trafford. Casemiro hanya tampil dalam 2 dari 9 pertandingan pembuka United tahun 2025, bermain hanya 19 menit. Tingkat penampilannya telah menurun selama lebih dari setahun, dan itu sudah bisa diduga saat ia mendekati ulang tahunnya yang ke-33. United mengikatnya dengan kontrak jangka panjang, dan kini mendapati diri mereka dalam posisi di mana pelatih kepala tidak lagi menganggapnya sebagai pemain kunci. Jika tidak ada peminat dari Turki yang mengajukan tawaran dalam beberapa hari ke depan, United harus mencoba dan menjual pemain Brasil itu pada musim panas. Melihat kondisi skuad saat ini, lini tengah United yang paling sehat saat ini adalah lini tengah. Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Toby Collier, Eriksen, dan Casemiro, semuanya mampu mengklaim posisi lini tengah yang diperebutkan, dengan Collier baru-baru ini menyalip Casemiro dalam urutan kekuasaan. Namun, bangku cadangan United saat melawan Leicester City menyadarkan kewalahannya skuad tersebut. Proyek baru Manchester United untuk menyasar talenta muda, kemungkinan besar berarti langkah untuk mendatangkan Harry Kane tidak akan terwujud, meskipun Sir Jim Ratcliffe pribadi mengagumi striker Bayern Munich tersebut, tulis Fabrizio Romano dalam kolom terbarunya. Musim mengecewakan Setan Merah telah disorot oleh catatan buruk pencetak gol dari duo penyerang Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, yang hanya berhasil mencetak 5 gol di Liga Primer. Pemain depan baru tampaknya menjadi salah satu prioritas klub di musim panas, terutama setelah Marcus Rashford dipinjamkan ke Aston Villa selama sisa musim. Ruben Amorim niscaya ingin memperkuat opsi penyerangannya, dan tidak banyak penyerang yang lebih baik di sepak bola Eropa daripada Kane. Kapten Inggris tersebut berkembang pesat di Allianz Arena, mengantongi 21 gol dalam 19 pertandingan Bundesliga musim ini, dan memenangkan sepatu emas Eropa musim lalu dengan 44 gol dalam 45 pertandingan. Namun Setan Merah mengalihkan fokus mereka untuk membangun skuad yang lebih berorientasi pada pemain muda. Noussair Mazraoui, 26 tahun, adalah pemain tertua klub yang direkrut, dan pada bursa transfer Januari Patrick Dorgu, 20 tahun, datang dari Lecce dan Eindhoven, 18 tahun, bergabung dari Akademi Muda Arsenal. Kane, 31 tahun, tidak memenuhi kriteria Setan Merah meskipun klub sudah lama tertarik pada pemain Bayern itu. Terlebih ia mendapatkan gaji 480.000 euro per minggu di Allianz Arena. Dan MU berupaya mengurangi gaji di antara beberapa langkah penghematan biaya. Kane sangat dikaitkan dengan kepindahannya ke Theatre of Dreams sebelum ia menandatangani kontrak dengan Bayern. Itu masih bisa terjadi, dengan syarat Kane mau dipangkas gajinya jika bergabung ke Setan Merah. Manchester United bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang sulit, dengan Ruben Amorim yang ingin mendatangkan banyak pemain baru di satu sisi, sementara klub tersebut ingin mengelola keuangannya dengan lebih baik. Meskipun menjadi salah satu klub terkaya di dunia sepak bola,
Setan Merah tidak memiliki banyak uang yang membuat klub tersebut mengambil pendekatan yang relatif konservatif. Ada beberapa masalah, termasuk mengelola ambang batas PSR mereka dan mengekang tagihan gaji mereka. Ada dugaan bahwa mereka mungkin harus menjual pemain sebelum mereka dapat menghabiskan banyak uang. Bagaimanapun, mereka dikaitkan dengan beberapa pemain mahal di pasar. Misalnya, Amorim ingin menambahkan striker papan atas ke jajarannya dengan Victor Osimhen dan Victor Gyökeres yang dikaitkan. Ada tantangan keuangan yang jelas untuk mendapatkan salah satu dari kesepakatan tersebut, karena Manchester United harus membayar biaya transfer yang besar dan berkomitmen untuk memberikan gaji besar bagi para striker besar tersebut. Sebagai alternatif, Manchester United mengawasi pasar untuk pemain gratisan, dengan nama Dominic Calvert-Lewin muncul di urutan teratas. Pemain depan Inggris itu akan segera mengakhiri kontraknya di Everton, yang tidak berminat menjualnya pada bulan Januari. Mereka masih berharap bisa memiliki penyerang itu saat pindah ke stadion baru mereka musim depan. Manchester United akan memandang Calvert-Lewin sebagai seseorang dengan pengalaman luas di Liga Primer. Sementara ketersediaannya dengan status bebas transfer membuat kepindahan apapun menjadi lebih menarik. Pemain berusia 27 tahun itu mungkin juga tertarik untuk pindah ke klub besar Liga Primer, meskipun ia juga akan menuntut gaji yang tinggi untuk pindah. Para penggemar Manchester United harus memperhatikan banyak klub mulai sekarang hingga akhir musim, setelah jendela peminjaman yang sibuk di musim dingin. Marcus Rashford akan tetap menjadi bahan pembicaraan di Aston Villa. Anthony telah memulai dengan baik di Real Betis, dan sekarang Tyrell Malacia telah melakukan debutnya untuk PSV. Malacia dipinjamkan ke PSV dengan klausul pembelian, dan cara dia langsung dimasukkan ke dalam starting 11 menunjukkan ada kepercayaan besar di sana. Malacia harus menanggung aib karena keluar di babak pertama dalam setiap penampilannya untuk Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim, tetapi tidak demikian di Eindhoven. Malacia tidak hanya mendapatkan kepercayaan diri yang cukup untuk langsung bermain. Ia bermain selama 78 menit dan bersinar saat debut di tengah perjuangan PSV. Pemimpin klasemen PSV kehilangan 2 poin di kandang sendiri atas Willem dalam hasil imbang 1-1, tetapi Malacia merupakan salah satu pemain terbaik dalam penampilannya sebagai bek kiri. Ia menyelesaikan pertandingan dengan menciptakan 3 peluang terbanyak dari semua pemain di lapangan, dengan akurasi umpannya sebesar 93%, 41 dari 44, yang menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang percaya diri dan agresif dalam penguasaan bola. Malacia merebut bola 4 kali saat PSV mendominasi penguasaan bola, yang memungkinkannya untuk bergerak maju dan mundur di sayap dengan bebas. Dengan 59 sentuhan bola, ia merupakan salah satu pemain yang paling terlibat dalam tim bersama Joey Veerman, yang memulai sebagai gelandang bertahan, posisi yang secara alami lebih cenderung menerima bola. Malacia tampaknya telah mengambil peran kepemimpinan di ruang ganti, yang jelas diberdayakan dengan kembali ke negara asalnya. Ia mengatakan setelah pertandingan bahwa ia senang dengan debut dan penampilannya, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sampah bagi satu orang bisa jadi harta karun bagi orang lain, begitulah kata pepatah. September 2024, hal itu tampaknya berlaku bagi Jadon Sancho, ketika Chelsea datang menyelamatkannya, memberinya awal yang baru di bawah lampu gemerlap London Barat. Pemain berusia 24 tahun itu langsung tampil gemilang, menandai debutnya dengan sebuah assist dan meraih penghargaan Man of the Match. Ia kemudian mempertahankan momentum itu, menciptakan 2 gol lagi dalam 2 penampilan berikutnya. Saat itu, mengamankan Sancho dengan status pinjaman dengan kewajiban untuk membeli adalah skenario impian bagi hierarki Chelsea. Namun, 6 bulan kemudian, dan naskahnya terasa sangat familiar. Deja vu kembali mengetuk pintu Sancho.
dan alih-alih kebangkitan karir, mantan bintang muda Borussia Dortmund itu mendapati dirinya menapaki jalan berbatu yang sama. Para pendukung setia Stamford Bridge mulai mempertanyakan masa depannya di klub, terutama setelah penampilan kurang bersemangat lainnya di Piala FA, di mana Brighton menyingkirkan The Blues. Setelah menyumbang 5 gol, 2 gol, 3 assist dalam 9 penampilan pertamanya di Liga Primer untuk Chelsea, pemain yang sejak muncul di Academy City dan terkenal pemalas ini hanya menghasilkan 1 assist dalam 9 penampilan berikutnya. Kini satu-satunya harapan tim London Barat untuk mengklaim trofi di bawah asuhan Enzo Maresca musim ini adalah melalui Liga Konferensi Eropa. Malo Gusto, Kiernan Dewsbury-Hall, dan Christopher Nkunku semuanya tampil buruk, tapi penampilan Sancho menjadikannya target utama setelah penampilan yang sangat-sangat buruk. Fans Chelsea pun mengecam Sancho saat kemerosotannya terus berlanjut. Penyakitnya muncul, kecenderungan pemain sayap itu untuk menghilang saat dibutuhkan. Beruntung bagi Sancho kali ini ia selamat. Kesepakatannya dengan Chelsea disertai dengan kewajiban untuk membeli alih-alih opsi. Ini berarti dia akan tetap berada di London Barat dan tak mungkin dikembalikan ke Man United.